emang emang kayak gitu sih, mungkin jam-jam prime time jadi agak traffic nih Instagram. Makasih yang masih setia di sini. Kita masih ngobrolin. Tadi kita udah ngobrol dikit ya tentang perjalanan dari What Travel dan juga Kak Arif ini. Nah, kalau Kak Arif sendiri mulai traveling itu dari kapan? Aku sebenarnya bisa dikatakan mulai yang serius traveling jauh-jauh 2010 sebenarnya. Mulai jalan 2010. Terus sampai ya sekarang itu udah 10 tahunan aku jalan-jalan. Kalau paspor itu udah bikin yang ketiga kemarin. Gitu. Wah, selamat. Gitu. Pengalaman pertamanya ketika menginjakan kaki di negeri orang, gimana Kak? Pasti masih katro lah zaman dulu. Tahun 2010 aku pertama kali jalan ke Singapura. Pertama kali ya udah kayak masih bingung aja di sana kok semuanya teratur ya, bersih, gak ada yang buang sampah sembarangan, kayak dan orangnya kayak ya udah kayak apa ya namanya, tertib lah di sana. Jadi beda sama dan biasa itu kayak aku pengen di setiap pertama itu jadi ketagihan sampai sekarang. Oh, setelah ke Singapura kemana Kak? Habis itu awalnya memang selama 3-4 tahun pertama itu kan aku jalan-jalan sesuai dengan tiket murah yang aku dapat sebenarnya kan, kayak di AirAsia kan dulu kan sering banget. Iya serius. Jadi kan zaman dulu kayak kita ke Malaysia cuma 300.000 GP, kayak ke Thailand sekali jalan 300.000 kayak gitu. Jadi murah banget. Asia Tenggara sendiri aku kunjungin semua negaranya di tahun 2014 terakhir kayak gitu. Habis itu aku mulai ekspor lagi yang lain ya, Eropa kayak Amerika gitu. Begitu ceritanya. Sama akhirnya sama What Travel. Ya, jadinya kita bikin banyak gitu. Menarik banget ya. Apa sih yang bikin ketagihan keluar negeri gitu? Sebenarnya ada sensasinya ya ketika kita bangun tidur pagi hari gitu kan, kita bangun di tempat di mana orang-orang yang nggak ngomong dengan bahasa ibu kita, bahasa Indonesia gitu kan. Aku harus bisa menikmati tempat ini sesuai sama kayak aku nikmatin dengan di Indonesia gitu. Jadi kayak apa ya, kayak ada sesuatu yang menantang aja sebenarnya kalau buat aku ya. Jadi itu yang bikin kayak ketagihan buat jalan terus harus explore kayak gitu. Masalah survive nih ya. Sekarang kan kita lagi ngehadapin pandemi gitu, pandemi ya. Nah, aku sendiri memang sebelumnya aku juga kerja di online travel agency gitu kan, dan akhirnya kena dampak juga. Dan sekarang ngurusin packing. Jadi sekarang ngurusin packing ya, itu positifnya. Juga ya ke depannya untuk pariwisata kita, entah itu di Indonesia ataupun di luar negeri. Nah kan kakak lagi jalanin usaha travel juga, itu gimana sih Kak dampaknya buat sekarang? Kalau ngitung secara nominal ya, let's say dalam 3-4 bulan ini aja kita harusnya mungkin bisa achieve kayak 2-3 miliar gitu in revenue, dan itu loss kayak gitu. Jadi kayak ini beneran hantaman gede banget buat kami gitu kan. Dan traveling belum istilahnya kalau secara prediksi kan lokal dulu nih mungkin di semester 2, baru yang luar negeri baru di tahun depan nih baru mulai lagi kayak gitu. Dan itu ya kami saat ini masih merencanakan kira-kira kalau so far seperti itu sih. Iya. Oh iya, iya sih, kayak kemarin aku juga nonton meme gitu kan. Tiba-tiba ada kayak pesawat tujuan ke Bali langsung ramai lagi gitu sih. Semoga jadi doa juga ya. Semoga makin banyak juga yang datang
di Indonesia ataupun customer-customer yang tertunda perjalanannya juga segera bisa. Pasti beda-beda karakternya setiap orang dan punya keunikan masing-masing. Tuh kakak ada nggak cara-cara tersendiri buat ngehandle mereka? Sebenarnya kalau tentang ngomongin customer ya kak, kita harus tahu background mereka seperti apa sih sebenarnya. Let's say kita kalau berhadapan dengan customer yang mungkin generasi X katakanlah, yang mungkin umurnya udah 45 ke atas gitu kan. Caranya adalah kita harus perhatiin dia dengan baik gitu kan. Dia nggak bisa bilangin misalkan ada ikut mas, aku ikut mas aja deh gitu kan. Nah kayak gitu berarti kan kita harus temenin terus tuh kayak gitu. Nah beda lagi kayak generasi yang mungkin Gen Y Y gitu kan, kayak kan kita bilang nanti kita free time ya 2 jam, kalau kamu bebas kemana aja, ntar kita tunggu di Starbucks katakanlah. Nah orang itu pasti lebih suka kayak gitu, ditinggal ya udah ntar balik situ aja. Umurnya juga bisa kita lihat sih, sama ketika kita jalan kan pasti udah saling mengenal tuh, katanya ini kebutuhannya kayak gimana, kamu maunya seperti apa sih jalan-jalannya. Jadi kita tanya masing-masing personal kebutuhannya kayak gimana, kayak gitu sih. Itu handle customer. Jadi memang servisnya harus dibedain juga ya. Nah kalau di kita sendiri kan kita emang lagi campaign namanya Travel Bijak. Nah itu gimana menciptakan awareness lagi supaya kita lebih bijak dalam berwisata ataupun jalan-jalan ya simpelnya. Nah kalau kakak sendiri nih, definisi dari Travel Bijak untuk Kak Arif itu seperti apa? Oke, kalau definisi travel, definisi aku ya, mungkin kalau aku lebih ke kita jalan-jalan tapi kita juga memperhatikan lingkungan gitu. Kita nggak ikut merusak lingkungan, terus kayak kita nggak buang sampah sembarang. Kan juga peraturan yang berlaku di sana, kita juga harus tahu nih bahwa kita tuh jalan-jalan ya kita harus ikut merawat alam yang kita kunjungin kayak gitu sih. Lebih seperti itu kalau aku bijaknya. Bijaknya seperti itu ya. Wah, luar biasa. Harus dicontoh nih buat teman-teman yang teman traveling ya. Nah, kita juga bakal ada giveaway dari Kak Arif dengan usaha yang lain ya. Banyak banget nih. Saya Hustler sejati. Makasih Kak Arif udah ngasih kesempatan. Nah, kita juga bakal ada giveaway. Ini cocok banget buat nemenin sahur atau berbuka puasa, mumpung masih bulan Ramadan ya. Traveling tentunya ya. Dan langsung aja tulis di komentar. Jangan lupa follow Artpacking dan juga Kak Arif. Kayaknya udah follow deh kayaknya. Nanti kita jangan di blok. Nanti kita bakal kasih giveaway dan diumumkan di akhir acara, setelah live di akunnya Artpacking. Jadi dipantengin juga. Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Tadi kan kita udah kayak tahu Kak Arif gimana handle customer, terus definisi dari Travel Bijak. Nah, ada nggak pengalaman yang mendekati tentang sebenarnya aku kalau jalan-jalan sambil memperhatikan alam ya kan, aku juga pernah kayak jalan-jalan ke Cibodas gitu, ikut mesin air terjun gitu lah. Jadi kayak jalan-jalan tapi ya sambil merawat alam itu pernah juga. Terus kayak pernah juga sambil di pantai kita ikut bersih-bersih kayak gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya kalau emang kita jalan-jalan kayak gitu sih. Kalau di hotel dia udah contohin ketika kita ngobrol di akun sebelah ya kayaknya. Jadi kayak aku bisa kasih contoh destinasi yang sustainable adalah di Butan sebenarnya kan. Karena memang kesana mahal sih. Cuman untuk uang yang kita bayarkan ke mereka itu akan di tenaga lokal semua. Jadi udah sertifikat
organisasi, udah pakai baju yang rapi dan ala sana gitu kan. Masakan juga disediain, dimasakin. Kadang-kadang kita main ke rumah orang lokal juga buat nikmatin masakan rumahnya gitu. Terus semuanya semuanya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat di sana. Jadinya ya aku bisa bilang Bhutan ini negaranya mahal eksklusif, tapi akan worth banget buat ke sana dan kita pasti akan puas karena pengelolaan pariwisatanya sangatlah bagus di sana. 2020 ibaratnya ditabung dulu dan semoga aja nih di 2021 itu bisa dibilang tahun ini kan kita lebih banyak untuk refleksi diri sendiri dan di 21 kita semoga aja kita bisa resiliency gitu ya, kita pelan-pelan lah bertahap, nggak apa-apa mungkin disuruh break dulu sambil kita ngeresapin kayak bisa dibilang juga retrospektif ya, kayak kemarin habis jalan-jalan mungkin barangkali bisa jadi refleksi dan ketika kita traveling selanjutnya kita siap untuk menjadi traveler yang bijak. Sabi. Bisa lah. Nah, bisa ya. Semoga aja. Selain di Bhutan Kak, ada nggak tempat rekomendasi lainnya yang bisa dibilang masuk kategori sustainable? Sih suka pengelolaannya kayak di Wairebo gitu kan. Kalau misalkan ke sana kan kita pasti bayar buat per malam sekian ratus ribu gitu kan, tapi kita dapat nginep di rumah orang lokal di sana, masakin di dapur orang lokal juga dengan bahan-bahan yang diperoleh dari lokal juga. Jadi kayak aku suka cara mereka mengelolanya gitu. Dan tapi pernah juga waktu pernah dibuka banyak banget tuh kan kayak ada beberapa ratus orang tuh kayak ya memang agak-agak kumuh juga di sana jadinya sih, jadi kayak aku berantakan di mana-mana. Tapi aku berharap sih mereka bisa mengelolanya dengan lebih bijak lagi, kayak misalkan membatasi orang yang masuk kayak gitu. Tapi secara konsep teorinya ketika kita membayarkan sebuah uang untuk menginap dan mereka mengelolanya untuk kesejahteraan bersama, itu menurutku udah sustainable sih gitu. Yang buat Indonesia ya itu bisa jadi salah satu contoh juga. Soalnya aku juga pernah mengunjungi di Ora ya. Di Ora mereka juga masih bingung nih cara mengelolanya kayak gimana gitu kan. Aku nginep di salah satu bisa dibilang resort ya di sana. Nah, memang yang jadi masalah adalah ketika warga lokal sendiri yang masih kayak bukan di daerah pantainya ya, di orang bukan di daerah orangnya, tapi kayak ke penginapan atau resort kan di sana juga yang datang banyak kan bule-bule ya, elup banyak kan bule-bule gitu, banyak kan bule-bule. Malah mereka yang ngasih contoh ke masyarakat lokal buat kayak beach clean up gitu kan, mereka snorkeling sambil buang sampah dan akhirnya beberapa orang juga tersadarkan gitu sih. Nah, semoga yang kita butuhkan adalah edukasi yang merata juga ya Kak ya. Betul. Nah, terus gimana sih Kakak juga sering live nih ya. Kayaknya jadwalnya padat gitu kayak ngundang banyak orang. Nah, itu tuh salah satu ini nggak sih cara Kakak buat menghadapi new normal ini? Sebenarnya kalau di kami ya, karena berhubung live, gimana caranya biar kita tetap bisa menghibur para customer kita, jadi walaupun mereka di rumah aja. Salah satunya adalah dengan mengadakan live Instagram. Kami ada beberapa program, kayak kemarin aku lagi bikin namanya Kabar Dunia, terus minggu depan atau minggu ini kita akan rilis namanya Talking with Pribadi. Jadi para leader yang kita pekerjakan, kita kerjasama itu mereka akan live bareng ya, kita pengalamannya, destinasi yang menarik gimana, terus kita wawancara pramugari, kita wawancara orang-orang di hotel yang mungkin dirumahkan ya gitu sih, mereka juga curhat ya. Jadi kita
akan ada banyak program yang membuat kamu tetap betah, tetap mungkin bisa jalan-jalan walaupun kamu sedang di rumah kayak gitu. Wah. Ya gitu sih. Jadi caranya lah tetap bisa running terus kayak gitu. Wow, menarik ya programnya. Aku juga pengen ikutan, boleh nggak kalau kita kolaborasi nanti? Oke, boleh banget, boleh. Ditunggu ya kolaborasi selanjutnya ya. Nah, kita nunggu juga. Terus, oh iya, ada yang nanya nih. Dia malu jadi nge-WA. Oke, halo. Yang di sana, Mas, selama bawa tamu, pernah nggak ada kejadian tamunya ngelanggar gitu kan? Terus kayak buang sampah sembarangan, terus kena denda. Itu, gabung. Iya, setia banget ya. Jadi kalau menurut aku ya, so far tamu-tamu yang aku bawa itu pada nurut sebenarnya. Jadi ada satu ungkapan yang bilang bahwa sebenarnya orang Indonesia ini tertib cuma ketika di luar negeri gitu. Jadi di sana ketika di Indonesia ya mereka mungkin lupa kali. Lagi kayak ke Korea Utara. Mereka kan kemana ke Korea Utara. Nggak berani mereka melanggar apapun. Siap ya. Memorable banget gitu. Memorable banget ya. Nggak bakal. Tapi aku selalu nge-brief dulu sama peserta. Jadi kayak kalau di sini ini peraturannya seperti ini, ABCD aku baca ya gitu. Aku bilang ya, karena kan yang kena kalau melanggar itu antara guide-nya atau mungkin lokal guide di sana kayak gitu. So far sih nggak ada sih, tapi kuncinya tetap dengan edukasi pastinya kayak gitu. Iya, menarik banget. Makasih ya buat customernya Kak Arif karena tertib semua orangnya. Iya, dan ini semoga aja sih dan bisa tertanam ya di keseharian kita di Indonesia gitu. Nah, terus ada kejadian-kejadian menarik lainnya nggak ketika bawa tamu ke luar negeri? Bawa tamu ke luar negeri kejadian menarik sih ya pernah aja, karena kan kadang-kadang ada let's say ada kemudian nongkrong dulu sampai ngantuk, itu juga ada. Nah, kita ya serius, jadi kalau pribadi di travel itu dia harus jadi yang paling pertama bangun pagi dan paling terakhir tidur nih kayak gitu. Bangun tuh aku pasti nge-brief dulu nih, hari ini kita siap ya misalkan jam 7 sarapan, jam 8 berangkat kayak gitu kan. Ya udah, kadang-kadang juga ada 8:05 baru bangun. Jadi setiap malam aku akan pastikan nih ada yang masih pengen nongkrong nggak kayak gitu kan. Nah aku pasti akan paling nggak nunggu ini setengah sampai 1 jam mereka masuk kamar, siapa tahu ada yang dibutuhkan nih kayak gitu. Dan kadang-kadang ada juga minta temenin nongkrong dong sambil ini aku nggak bisa tidur gitu. Ya udah kita ngobrol sambil awal minum-minum. Kejadian ketika di hutan hotel, karena memang tempatnya agak di pinggiran kota ya. Jadi pinggiran kota itu kan ya mungkin listriknya belum sebagus di kota. Tiba-tiba jam 10 malam pemanas -1 kayak gitu. Oh ya ampun. Dan karena itu bentuknya cottage, ya tiap cottage gitu kan. Jadi aku harus lari dari kamarku ke kamar dia, kayak ada apa nih, ngecek kejadian yang ada. Terus juga ternyata ada korslet di sana gitu kan. Di sana, dan terus aku langsung main lagi ke resepsionis, dan itu kita ketok ternyata teknisnya tinggalnya di kota. Jadi mau nggak mau harus ada setengah sampai 1 jam datang ke situ buat benerin listrik kayak gitu ya. Alhasil udah agak dingin gitu kan. Tapi untungnya waktu itu masih ada
kamar yang available lah di tempat itu, di cottage itu. Dan biasanya ya lu minta maaf ke mereka, maaf ya ini ada korslet di di listriknya, di trafonya. Kejadian yang pokoknya kita harus siap pasang badan aja terhadap situasi yang terjadi di sana kayak gitu. Wah, luar biasa. Apalagi semisal kita belum bisa adaptasi dengan suhu dingin ya. Wah, itu benar-benar challenging banget sih ke Indonesia gitu. Itu juga agak unik sih ya. Agak unik karena tiap orang juga punya kerentanan masing-masing ya, terutama adaptasi sama makanan. Karena kan biasanya kalau yang teman-teman aku sekarang jadi teman gitu kan, aku jadi badinya mereka. Bahkan kayak fast foodnya Indonesia ya, mereka ada yang kayak sakit perut berbulan-bulan gitu. Jadi memang tiap orang kan ada kerentanannya masing-masing. Nah, kalau misalnya orang Indonesia ke luar negeri itu susah juga nggak sih adaptasi sama makanan? Nah, tergantung. Kalau kemarin aku bawa rombongan Indonesia ya, dari 22 orang, semuanya ibu-ibu semua, cewek semua gitu kan. Grup yang mereka bawa makanan sendiri dari Indo, bawa nasi, bawa rendang, bawa abon gitu. Wow. Cara mereka beradaptasi dengan kayak gitu jadinya. Jadi ya so far sih mereka aman ya. Terus pernah juga ada orang Indo lain yang bawa sampai kresek Indomaret isinya kecap, terus kayak susu, kayak Indomie, Pop Mie gitu-gitu. Nah, ya cara mereka sebenarnya udah tahu, karena untuk di kami ya di Travel, aku selalu bilang ke para peserta, kalau bukan masalah di sana, kalian harus bisa mengatasinya gimana. Nah, salah satunya dengan bawa makan dari Indonesia kayak gitu. Biasanya pada bawa sendiri, bawa nasi, bawa rendang dan lain-lain sih gitu. Wah, itu the best nih. Iya. Keren. Waktu itu juga aku di kalaupun mereka misalnya kita bawa satu set kayak essential oil yang buat macam-macam masalah, misalkan masuk angin atau mungkin sakit perut kayak gitu. Luar biasa, komplit banget. Pastinya yang jadi customer-nya udahlah terjaga keamanannya, kesehatannya dan kesejahteraannya ya. Luar biasa banget. Oke, kita lanjut ke memungkinkan bagi travel photographer. Oke, wait. Sebenarnya kalau untuk travel photographer sebenarnya kami pernah juga diskus sama salah satu toko kamera lah. Kita pengen sih bikin fotografer karena memang demand-nya juga ada. Tapi kalau trip biasa pun kita juga sering kok sediakan waktu buat foto-foto. Jadi untuk kalau kamu waktunya nggak akan selama kalau kita beneran fotografi trip gitu kan. Itu kan pasti seharian di satu titik aja gitu kan. Tapi kalau overall sih tamu-tamu yang pada suka moto sih pada puas-puas aja sih sobar. Maksudnya walaupun dengan waktu yang terbatas, tapi mereka masih bisa moto-moto. Jadi ya ramah buat fotografer. Cuma untuk trip fotografi kita pengen bikin mungkin tahun depan, semoga kita bisa bikin kayak gitu. Hilang dan kita udah bisa pulih lagi tahun depan. Amin. Lanjut ke Ardian Mahardi. Hai Ardian. Oh iya, yang nanya tadi supaya dapat giveaway jangan lupa follow Art Packing. Ntar kita kirimin brownies ya. Yes. Kalau di Indo dulu mulai dari mana sampai bisa keliling Indonesia? Sebenarnya aku di Indonesia pun belum semua provinsi aku singgahi lah. Aku paling baru 25-an apa dong. Ya sekitar itulah. Hampir 2/3 aku udah jalan. Tapi lah. Kalau destinasinya sebenarnya tergantung budget masalahnya gitu kan. Karena budget nggak terbatas,
dari Sabang sampai Merauke gitu. Jadi aku akan bikin rute dari Aceh dulu, baru turun, terus mau Jawa mungkin habis itu naik ke Kalimantan, Sulawesi, turun lagi, baru ke Papua kayak gitu. Kalau kamu nanya ke aku. Cuman kalau untuk pemula, kamu yang pertama, kamu memang harus tahu jangan sampai kita jalan-jalan tapi malah boncos gitu kan. Malah ternyata bisa kita malah banyak utang kan, nggak juga. Dan yang pertama sesuaikan dengan budget pastinya kalau gitu. Ya, let's say nih masih minim budget, ada nggak destinasi yang menarik terus yang rekomen buat pemula? Karena biaya hidup terus Iya, kulineran juga banyak. Dan Jogja juga sustain juga ya. Candi, gunung. Iya, ya ada beberapa yang udah mulai peduli dengan lingkungan kayak gitu sih. Kalau aku boleh tambahin, mungkin ada alternatif juga wisata yang bisa kamu kunjungi. Jadi kayak kita bisa travel permaculture itu Bumi Langit. Itu udah plus deh ke situ kan. Jogja juga cukup murah gitu. Kita nanti bisa coba bikin ini ya, traveling bareng ya Kak ya. Bisa dong. Kemarin aku bikin trip sama Mas Aji Santoso itu yang di apa sih, Healing Dalam Bening di BSP Farm di Bogor itu kan tempatnya juga ya. Jadi ketika mereka terus ada juga ketika pagi itu ada sesi mereka bercocok tanam kayak gitu. Jadi ketika jalan-jalan pinggir sawah terus sambil ngolah-ngolah tanaman kayak gitu-gitu, dan tempatnya itu memang beneran sustain di sana. Itu seru juga sih. Jadi emang kita kedepannya akan banyak sih trip-trip yang lokal yang beneran kolaborasi dengan daerah setempat sih, maksudnya dengan tematik lah istilahnya kayak gitu. Ya itu saya juga suka nih kalau jalan-jalan ke tempat yang zen. Lebih mendekatkan diri juga kan, nggak cuma sama alam tapi kayak warga sekitar juga. Bakal kita kirimin brownies. Ada 3 orang nanti yang terpilih ya. Iya. Oke, dari tim kita ada yang mau nanya nggak? Halo, kita sapa-sapa dulu dari tim tracking. Boleh. Masuk pada hari ini ya. Nanya tapi mungkin aku juga bisa bantu jawab nih. Kalau ini dari situ bagaimana kalau traveling suka bawa tote bag, tumbler, total stylist dan lain-lain, tapi mungkin yang lain tuh nggak suka begitu kayak gitu. Cara edukasi dari jadi saya nanya. Enggak, kita tuker-tukeran aja. Baik. Emang sih yang sebenarnya kayak gini ya masalahnya. Ketika kita ngomongin masalah edukasi, yang menjadi tantangan terberat edukasi orang terdekat. Nah itu PR banget gitu kan. Apalagi edukasi ke orang tua gitu. Caranya ya sebenarnya kita nggak usah terlalu banyak ngomong langsung, tapi kita lakukan dengan tindakan. Seperti kayak kita nyiapkan semua kebutuhannya dulu. Oh ya, kita mungkin bisa di briefing kecil. Karena mau ngapain kegiatannya? Ya udah kita bikin gameplay gitu sama keluarga. Misalnya kita nature walk gitu kan ya. Di sana kita udah nyiapin kayak beberapa peralatan yang kayak bisa disebutkan tadi. Ada stainless straw, terus ada tote bag. Jadi kalau treatnya sendiri sih kalau orang Indonesia ya, kebanyakan kita lebih harus memberikan contoh ketimbang kita harus memberitahu terus menerus gitu kan, supaya mereka juga bisa lebih meresapi artinya gimana gitu kan. Kalau kita udah paham esensinya, kita bisa nularin itu secara nggak langsung gitu. Kalau dari kita sih gitu. Ini lebih ke ngasih contoh daripada kita ngomong. Pada ada apaan sih? Iya. Nah, ada
lagi nih Kak dari Nia Gun. Hai Nia, tipsnya buat jadi trip buddy yang baik dan gak kaku kayak kanebo kering. Gimana sih Kak buat pencerahan aku? Sebenarnya kalau Dikasih air. kalau aku sebenarnya tipe bukan tipe-tipe yang apa sih, aku bisa bilang aku bukan party starter lah istilahnya kalau orang di mungkin dengan tim yang lain. Mungkin kalau aku lebih ke pendekatan personal sih, aku tanyain orang ini butuhnya apa, terus mungkin orang yang B butuhnya apa, dan kalau misalkan A dan B ada kecocokan, aku biasanya akan bisa ngonekin mereka nih, kayaknya kamu cocok deh sama dia gitu. Jadi aku lebih ke personal, jadi aku bisa lebih ke aku akan mengelompokkan mereka yang saling membutuhkan jatuhnya gitu. Dan aku tahu apa yang mereka butuhkan dan aku akan berusaha menyediakannya. Kalau aku tipe-tipe yang seperti itu, jadi lebih ke personal sih. Benar-benar memperhatikan service-nya ya. Ini kalau misalnya dalam istilah user experience ini benar-benar mengandalkan empati. Yes. Bisa dipraktekkan ya. Iya. Kalau mata saya ini kita sabun. Sekarang dia mau nyari opom. Gak apa-apa, biasa. Kita sama-sama lagi. Kita masih ada waktu berapa menit lagi nih ya. Kita pasti sampai 9 kali ya, karena tadi kayak kepotong. Gak apa-apa. Ya. Mungkin ada yang mau nanya-nanya lagi atau Ya itu tipe-tipe playmaker. Tipe-tipe yang aku lebih ke konektor sih, jadi menghubungkan orang dan orang gitu kan. Jadi kayak dia butuh A, si orang ini ternyata sama-sama membutuhkan, ya udah aku kayaknya kamu cocok deh sama dia ngobrol. Mungkin kamarnya bisa disatuin, atau mungkin ketika jalan kita groupingnya udah pas kayak gitu. Lebih ke situ sih. Karena kadang-kadang orang tuh butuh attention lah jatuhnya. Kayak Natasha ya, lagi butuh attention ya. Ya, jangan dimasukin ke hati. Alright. Nah, Kalau buat gimana? Buat apa dah? Lanjut aja lanjut. Gak apa-apa kakak. Dulu aja. Karif aja dulu. Aku nanya sama kamu. Matchmaker. Iya. Oke, boleh. Iya boleh. Karena kamu kapok sama yang lokal, dia kapok sama orang lokal. Oh, oke. Kapok sama orang yang lokal ya. Suaranya yang luar-luar, iya. Apa yang untuk terkait dengan traveling? Oke, kita programnya masih di unpacking sendiri. Kita masih woro-woro nih. Kita sambil cari teman-teman buat kolaborasi tentunya ya. Karena kita juga pengen memperkenalkan kembali sustainable traveling ini kayak gimana. Kita pengen memulai gerakan tip. Misalnya bisa aja nih ada yang hobi skateboard atau surfing. Kalau dari kita sendiri nyontohin, kita skate trip gitu, bisa pakai gimana caranya kita ngurangin karbon itu ya, footprint gitu. Ya misalnya atau menggunakan skateboard gitu kan. Itu yang lagi kita bangun juga awareness-nya. Yang pertama kayak ngurangin karbonnya dulu, carbon footprint. Terus kita juga pengen ngajak teman-teman lebih mengenal budayanya kita gitu kan. It's okay go global but still locally gitu kan. Karena Indonesia ini punya banyak banget budaya yang dia pasti udah kenal. Dia punya channel traveler dan kita dapat banyak insight dari Kaal. Bahkan kita bercita-cita pengen ngadain ekspedisi surfing gitu kan buat cewek-cewek gitu. Wow, itu impian banget. Siapa tahu What Travel mau gabung gitu, kita bikin kita jual.
kita pengen menyontohkan para traveler khususnya yang di Indonesia, kita biar lebih sustain gitu. Oke, halo Kak, program atau project or packing terdekat di Jakarta apa ya? Doakan aja. Kita mau undang untuk join gitu kan, biar kita gerak bareng supaya bisa nyiptain ekosistem tourism yang lebih sustain gitu, dan lebih nggak cuma ngejaga lingkungan tapi juga budaya-budaya kita. Terus ada lagi siapa lagi nih? Nah, ini ada Nia lagi. Hai Nia. Apa nih, horor-horor? Jadi ya ini kan kemarin ikutan aku ke Bali tuh, ikutan trip. Jadi kami bikin trip yang tematik kemarin, namanya Indigo trip gitu. Jadi kita ke tempat-tempat yang dikenal angker gitu kan bisa apa sih namanya, yang tahu tempatnya, dan mungkin satu orang pengalaman yang bisa istilahnya mengantisipasi kalau terjadi apa-apa, jadi aman sih. Jadi kita pastikan kalau trip seperti itu kita punya orang yang bisa ngebantuin kalau ada. Ini menarik banget, harus nyobain ya, harus experience ini ya, yang kayak gini-gini harus. Nah, selain kayak boleh nanti kita ikutan ya backpacking. Selain kayak trip horor, terus kayak trip medis tadi, trip yang unik lainnya apa nih dari What Travel? Sebenarnya aku pengen nge-trip profesional gitu kan, yang punya istilahnya kayak misalkan aku pengen ngajakin financial advisor buat nge-trip gitu kan. Jadi orang yang nge-trip itu dia selain nge-trip dia akan dapat pendidikan finansial di sana. Jadi gimana Joska ya? Mengatur keuangan pribadi ya, semacam itu. Misalkan ini kan intinya trip besoknya lagi, aku akan pengen nge-trip sama mungkin belajar nulis, kita belajar bikin puisi kayak gimana sambil jalan-jalan ke alam gitu sih. Jadi aku sih lebih pengen kita konsepnya tematik sih. Bahkan aku udah ngubungin temenku si Mbak Tiar tuh namanya, aku pengen bikin trip belajar masak sama dia kayak gitu. Nah, dan itu mungkin bisa diwujudkan kalau ya, karena udah kayak nggak sabar gitu. Aku juga udah nggak sabar buat nge-trip lagi, keliling-keliling lagi. Nah, kalau terus tadi Jakarta dalam waktu dekat horornya kapan? Corona berakhir, nanti kita akan komunikasi dengan beberapa museum di Jakarta. Kita akan nginep di museum sambil ke tempat-tempat yang dikenal angker. Kan kita main ke museum Andri bawah tanah pas malam-malam gitu kan. Kita nginep di sana, atau mungkin ceritain dari daerah mana sih yang kira-kira ada penunggunya gitu-gitu. Nah itu nginep di museum. Kita 1 minggu aja ngambilnya. Itu di Jakarta sih. Kita udah pakai lambai tangan. harusnya mereka bisa bantu kayak kayaknya Mike excited banget nih. ya dia anak museum banget, dia megang dengan nice. Siap. Ini lanjut lagi nih. Cornelius, pakai wisata lokal, pakai wisata lokal kita lagi canangin, tapi kalau untuk anggota HPI sih aja di sana, misalkan kita dibutuhkan bantuan dari HPI, kita akan kontak sih. Untuk paket lokal, rencananya semester 2 ini kalau pandemi udah beres, kita main lokal dulu sebelum main ke internasional. Nice. Nah, tadi nyangkutin masalah HP. Zaman dulu ya,
travel kayak gini itu gimana sih kebijakan apa buat travel gitu, apa emang harus bikin izinnya ke dinas-dinas terkait? Kayak aku pengen tahu sih kayak insight dari karena zaman serba digital ya, dan kayak semua orang bisa akses, semua orang juga mulai bisa jadi entrepreneur gitu. Gimana Kak kebijakannya dengan pemerintah di Indonesia? Dengan pemerintahan paling kita kontaknya ke lokal partner aja di sana, karena mereka yang udah ngurus legalitas. Kita paling kolaborasi dengan kita bawa masanya aja untuk ke sana, tapi masalah perizinan dan lain mereka yang udah urus sih, lebih kayak gitu. Dan kita semuanya by email. Oke, berarti emang udah fleksibel ya, udah enak banget kalau misalnya mau bikin ya trip-trip gitu. Atau terbuka nggak untuk umum? Pasti kita bakal bikin tripnya nanti, tapi tunggu kelar pandemi segala macam biar tahu jelasnya. Nanti tetap follow aja Earthpacking, kita bakal woro-woro di situ ya. Kayaknya tertarik banget nih sama program ini ya, program ya, sama nih sama Kak Aris nanti ya. Bisa kita jualan bareng. Oke, bikin trip. Nah, ini nih bikin trip terkait dampak lingkungan Kak, seperti ke kota desa yang bekas pertambangan atau semacamnya. Bisa. Oke, ini menarik nih, bisa banget. Kayak di Kalimantan mungkin ya. Cuman akan ada, let's say pekerja pertambangan atau mungkin apa, kalau kita ke sana dan kita ngomong yang sisi yang negatifnya, mungkin mereka akan kontra dengan kita. Tapi mungkin para penyita lingkungan hidup mungkin akan pro dengan kita. Tapi kayaknya agak-agak ya bisa dibuat, cuman akan menimbulkan mungkin ada pendapat lain bisa. Ya, yang dibutuhin bener sih, harus riset dulu. Bener ya, kayak ya bener banget, aku setuju banget sama Kak Aris, karena semuanya juga harus kita riset ya, karena supaya aman semuanya dan nggak ada pro kontra, dan supaya nggak ada. Oke. Ayo dong, nanya lagi dong. Kita udah di sesi tanya jawab, ntar dikirimin brownies. Udah berapa lama nih bisnisnya sih? Udah ya masing-masing 3 tahunan lah kira-kira. Oh, sustain ya sampai sekarang, hebat. Ya, Jalan semua. survive lah lebih tepatnya. Pesan-pesan juga nih buat teman-teman yang pengen survive di era new normal ini gitu. Gimana nih buat entah itu nahan hasrat untuk travel ataupun apa gitu ya. Boleh. Ya pokoknya kalau kamu pengen apa sih, pengen jalan-jalan, tahan dulu, kita nabung dulu, tahan keinginan dulu, kita jaga virtual dulu, baru lah, walaupun mungkin agak gondok pemerintah kok aku disuruh di rumah aja, tapi yakin aja sekarang itu yang terbaik buat kita semua gitu. Terus apa namanya, untuk yang mau bisnis ya semoga bisnisnya tetap berjalan walaupun kayak gini. Yang penting kita dengan apa sih, dengan bikin produk-produk baru, kayak bikin webinar, kayak bikin mungkin live IG buat menghibur konsumen, atau mungkin ya semacam kayak jual kaos kayak gitu-gitu. Yang penting kita muter dulu lah, jangan sampai kita malah kayak gini malah down. Suka duka selama pandemi ini gimana Kak? Ya pasti kalau
semangat. Ya itulah yang bisa kita di era sekarang, kita cuma bisa semangat sama tetap positif aja sih, tetap optimis lah. Kalau enggak kita nggak bisa, malah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita tetap semangat, bisa tetap optimis, yakin sih ini akan terus berakhir, dan ketika kita udah berakhir ini kita akan jadi yang pertama buat lari sih. Oke, buat semuanya juga tetap semangat kita, dan kita juga nabung rindu dulu nih buat jalan-jalan, nanti kita tuai bareng-bareng ya. Alright, udah jam, mungkin kita akan berpamitan. Nah, untuk pengumuman giveaway itu bisa dilihat di story kita di Earthtaking. Jangan lupa follow juga, jangan lupa juga follow Kak Arif dan What Travel. Dan makasih banyak aku ucapin buat Kak Arif karena udah meluangkan untuk sharing-sharing di malam hari ini ya. Alright, terima kasih buat semuanya. Ya, saya dari Earthtaking. Iya, mendoakan terus mendoakan. Ya, kita harus sama-sama semangat dan juga optimis ya. Nanti kita bakal jalan-jalan lagi, kita